Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat tanggal 15 Januari 2021. Di hari yang ke-15 tahun 2021 ini, kita patut bersyukur atas anugerah, berkat dan penyertaan Tuhan yang sudah kita terima selama tahun 2020. Dalam renungan hari ini kita akan merenungkan tema yang Maha Tahu hadir untuk kita. Yang Maha Tahu hadir untuk kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 disambung ayat 13 sampai 18. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami selalu merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti saat ini Engkau berkenan memelihara kehidupan rohani kami lewat firman-Mu yang sebentar lagi hendak kami renungkan bersama-sama. Tuhan, berkatilah agar firman-Mu menjadikan kami semakin teguh, semakin kuat beriman kepadamu. Hamba-Mu Tuhan urapi agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kehendak-Mu Tuhan untuk membangun iman kami. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca firman Tuhan. Kita baca bersama Mazmur 139 ayat 1 sampai ke 6 disambung ayat 13 sampai 18 yang demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Inilah pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 139 yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa kali saya menerima SMS yang menawarkan CCTV, alat keamanan atau semacam kamera pengintai. Isi iklannya berusaha meyakinkan saya
yang isinya demikian. Kami siap memasang CCTV di rumah Anda. Rumah Anda akan terawasi dan harta Anda terlindungi. Sekarang ini banyak rumah, pertokoan, kantor ataupun bahkan jalan yang sudah dipasangi CCTV, kamera pengintai untuk bisa mengawasi dari orang-orang jahat dan juga untuk bisa menumbuhkan rasa aman. Seperti CCTV yang mengawasi dan menumbuhkan rasa aman dalam Mazmur 139 yang kita baca tadi, kita juga membaca kesaksian pemazmur bahwa Allah sangat mengerti, Allah melihat dan mengetahui keseluruhan hidup manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Hal ini disaksikan dalam 3 ungkapan pemazmur. Ada 3 ungkapan pemazmur yang menyatakan Allah itu maha tahu, Allah mengerti, Allah mengetahui keadaan manusia. Yang pertama, Allah mengetahui setiap kegiatan manusia. Jadi yang pertama, Allah mengetahui setiap kegiatan manusia. Dalam ayat 2a dikatakan demikian. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ayat 2a. Lalu ayat 3 mengatakan demikian. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi di sini jelas bahwa Allah itu mengetahui setiap kegiatan manusia. Lalu yang kedua, ayat Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran manusia. Jadi yang pertama, Allah itu mengetahui setiap kegiatan manusia. Yang kedua, Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran manusia, dalam pikiran kita. Ayat 2b dikatakan demikian. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 4 juga mengatakan demikian. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Allah. Jadi yang kedua, pikiran kita, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita Allah sudah tahu. Yang ketiga, yaitu Allah sebagai pencipta manusia, mengerti proses terjadinya manusia. Dalam ayat 13-16 dikatakan bahwa Allah itu mengerti proses terjadi manusia karena dialah yang menciptakan manusia. Bahkan Allah sebagai pencipta pasti mengetahui dengan pasti setiap proses terjadinya manusia. Bapak, Ibu, Saudara, intinya Allah itu maha tahu. Hidup semua manusia termasuk hidup kita tidak pernah lepas dari pengamatan Allah. Allah maha tahu, mengetahui setiap gerak, setiap keadaan hidup manusia secara utuh. Jadi tentu Allah juga mengetahui apapun yang menjadi pergumulan, keinginan hati kita, rancangan-rancangan hidup dan masa depan kita. Allah mengetahui semuanya. Menurut pemazmur, ketika Allah mengetahui keseluruhan hidup kita, tujuannya bukan untuk mengawasi, bukan untuk mencari kesalahan manusia dan menghukumnya, bukan itu. Allah mengetahui kehidupan manusia justru untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dalam ayat 5 dan 18 diungkapkan bahwa Allah yang maha tahu dalam mengawasi hidup kita, tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi Ia berkarya indah. Berkarya indah bagi hidup manusia. Mari kita lihat ada catatannya. Yang pertama itu ayat 5a. Dari belakang dan dari depan,
Engkau mengurung aku dari belakang dan dari depan. Engkau mengurung aku. Mengurung artinya bukan untuk membatasi hidup manusia, membatasi kebebasan manusia. Tetapi justru Allah mengurung untuk melindungi, untuk menjagai dari semua yang merusak hidup manusia. Jadi Allah mengurung manusia adalah artinya bahwa Allah itu, ya Allah yang Maha Tahu itu berkarya melindungi, menjaga hidup manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, karya Allah yang indah adalah ayat yang ke-5b. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 5b. Allah menaruh tangannya ke atas manusia. Artinya Allah memberkati. Allah memelihara hidup manusia, hidup kita semuanya. Allah menaruh tangannya ke atas manusia. Jadi yang kedua, Allah memberkati dan memelihara hidup kita, hidup manusia. Itu yang kedua. Jadi Allah Maha Tahu, ternyata Allah yang Maha Tahu itu adalah yang memberkati dan memelihara hidup kita. Yang ketiga, ayat yang 18b, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Ayat 18b tadi, masih saja aku bersama engkau. Artinya Allah yang menciptakan manusia dan juga Maha Tahu akan selalu bersama manusia. Manusia tidak pernah dibiarkan sendirian oleh Allah. Allah hadir untuk menyertai kehidupan manusia. Jadi yang ketiga, Allah selalu hadir menyertai manusia dalam keadaan apapun. Ayat 18b. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merasakan dan percaya penyertaan Tuhan bukan hal yang mudah bagi kita. Tidak jarang kita merasa sendirian di tengah kelemahan manusiawi hidup kita ini. Mari kita belajar dari keyakinan pemazmur. Pemazmur yakin bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu, yang selalu hadir, melindungi, menjagai, memberkati dan memelihara hidup manusia, hidup kita semua. Keyakinan inilah yang menguatkan pemazmur dalam menjalani kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan bahwa Allah yang Maha Tahu adalah Allah yang melindungi, memelihara dan memberkati selalu hadir untuk menyertai kehidupan kita. Marilah kita menjalani hidup kita di tahun 2021 ini. Kita yakin Allah Maha Tahu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia siap memberkati, menyertai kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama menutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita menaikkan doa kita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini. Yang memberikan kepastian kepada kami bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui segala pergumulan kami. Engkau mengetahui segala masalah kami Tuhan. Dan tidak hanya mengetahui, Engkau juga menyatakan karya-Mu yang indah di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau menolong kami dengan memberkati kehidupan kami. Engkau menolong kami dengan mendampingi kehidupan kami Tuhan. Itulah keyakinan pemazmur pada mengungkapkannya di Mazmur 139. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Allah kami. Saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi program pemerintah untuk
menjalani persiapan dan pelaksanaan untuk penyuntikan vaksin Tuhan. Berkati agar upaya pemerintah ini Engkau berkati sehingga sungguh-sungguh akan mampu untuk meredam adanya pandemi COVID ini Tuhan. Berkati siapapun yang menerima penyuntikan vaksin Tuhan. Engkau berkati mereka agar mereka sungguh-sungguh menjadi semakin kuat ketika bertemu dengan virus ini Tuhan. Berkati juga siapapun yang melakukan tindakan untuk menyuntikkan vaksin, Kau dampingi Tuhan. Berkati seluruh rakyat Indonesia untuk boleh mendukung adanya vaksinasi saat ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk gereja GKJ Sarimulyo Tuhan. Yang 2 minggu ke depan ini tidak mengadakan ibadah tatap muka karena situasi Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu bisa tetap mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming Tuhan. Berkati tim live streaming dalam melakukan tugasnya. Berkati semua petugas yang ada Tuhan. Berkati peralatan, berkati semua yang digunakan agar menjadikan ibadah bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa sembuhkanlah yang sakit. Kami berdoa untuk Bu Sri Mulyani Daryoto Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jonathan Purwoko Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lawiem Suparman Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho Tuhan, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Bapak Ibu Siwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono. Juga kami berdoa secara khusus Bapak Ibu Saharun, terutama untuk Bapak Saharun yang dirawat di rumah sakit, tetap Kau dampingi. Diberikan juga untuk Bu Saharun, Kau pulihkan semuanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tubuhnya mulai melemah. Jangan biarkan imannya menjadi lemah Tuhan. Biarlah imannya mendukung dan menopang kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tia Mangun Setono, Bapak Siswa Prayotno, Bapak Saharun yang sedang sakit, untuk Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Marti Utomo, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, dan juga untuk Ibu Wagiyah Paijo Tuhan. Berkati semua warga ini Tuhan. Kami juga berdoa keluarga yang mendampingi Tuhan berkati. Agar keluarga juga boleh mendampingi dengan penuh cinta kasih Tuhan. Apa yang diperlukan, dibutuhkan untuk perawatan, pendampingan, Tuhan cukupi dengan rezeki pemberian Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekolah. Yang sekarang belum bisa sekolah tatap muka, berkati mereka semuanya. Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap di dalam naungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian renungan hari ini. Dan Tuhan memberkati, Tuhan selalu mendampingi, dan biarlah sukacita terus ada dalam hati kita. Amin.